Ini pertumbuhan ekonomi berapa akan menjahit gerakan-gerakan ini menjadi masif. Jadi mau berunding, kadang-kadang pengusaha tidak mau berunding. Ada juga kedua tidak transparansi. Ada juga kadang-kadang kemampuan pekerja untuk kaitan dengan persoalan buruh kenapa menolak. Ada instrumen yang sebelumnya diatur bahwa ada dewan pengupahan, ada melakukan survei. Dari survei tersebut kemudian ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada yang namanya proyeksi angka ke depan. Ini dia kumulatif. Ini dia kumulatif, kemudian inilah yang menjadi UMP. Tapi kemudian dengan paket kebijakan yang dibuat kemarin yang diumumkan oleh Pak Darwin selaku Menko Equin, itu jelas hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Banyak hak buruh yang dihilangkan. Pak Darwin lebih mengedepankan bahwa kaitan dengan dunia kerja, kepastian hukum. Kita juga harus memastikan buruh mendapatkan kepastian upah layak. Buruh harus mendapatkan kepastian pekerjaan layak. Nah, ini persoalan ini kemudian menjadi perlawanan terhadap kaum buruh. Karena banyak kaitan dengan hak buruh. Instrumen kemarin saja yang harusnya diperbaiki, misalnya kaitan dengan ada isu RPP. Bahwa ada upah dinaikkan akan 5 tahun, padahal sesungguhnya enggak, cuma KHL. Seharusnya KHL ini bisa kita perbaiki terlebih dahulu, bukan lalu membuat kebijakan yang baru. Paket kemarin itu wilayahnya masih sedang-sedang. Bayangkan dari KHL yang dipermasalahkan dengan buruh, radio 2 ban. Jadi kan keinginan dari teman-teman buruh ini sebetulnya berkaitan dengan UMP ini seperti apa? Kenaikannya berapa persen dan kemudian itu apa sebetulnya Pak Deddy? Sesungguhnya instrumen yang kemarin udah sangat baik sebenarnya. Kalau kemudian misalnya ada seolah-olah bahwa buruh nanti dipolitisir oleh pejabat-pejabat, itu tidak sesungguhnya benar yang dikatakan Pak Darwin. Bahwa buruh melakukan survei, surveinya masalahnya di mana? Survei itu dilakukan 8 kali. Ini kadang-kadang surveinya tidak dilakukan sebanyak 8 kali. Dilakukan survei harusnya pagi hari, ini kadang-kadang dilakukan siang hari, kualitas jelas turun. Lalu kaitan dengan kualitas di KHL. KHL ini ada 60 item kan dari Permen 13 2012 itu. Ini masih 60. Ini kualitas ini kita perbaiki terlebih dahulu. Kalau radio 2 ban, mana mungkin di Jakarta masih ada radio 2 ban. Harus direvisi lagi. Kita perbaiki itu terlebih dahulu, KL-nya kita perbaiki, surveinya kita perbaiki, kita lihat fakta-fakta transparan, kita kumulatif, kita bicara tatanan yang kemarin. Nah, kalau yang dikeluarkan Pak Darmin ini kan jelas-jelas banyak hak-hak pekerja buruh sesuai dengan instrumen kemarin aja banyak masalah. Sekarang dikeluarkan lagi instrumen baru dengan paket kebijakan ini jelas hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini akan mengurangi kualitas pendapatan buruh. Ini yang terjadi.